yang digunakan pada saat mengurapi, saudara. Misalkan tanduk domba, buli-buli dari tanah liat. Ya, tempat minyak urapan itulah kira-kira. Kan gitu. Ya. Nah, itu saya kira cara proses mengurapi. Pertanyaannya, masihkah perlu mempergunakan perjanjian baru sampai di masa saat ini dan juga sampai Yesus datang kedua kali? Masih perlu kan mempergunakan minyak urapan seperti yang dilakukan oleh beberapa denominasi gereja hari-hari? Kita lihat Alkitab. Roh Kudus telah cukup sempurna mengurapi kita waktu kita sungguh-sungguh Yesus. Lahir baru. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia kamu juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dimaterai dengan Roh Kudus. Dimateraikan itu berarti diurapi. Dipersatukan kita dengan Roh Kudus. Atau dalam istilah sederhananya kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Roh Kudus itu tidak hanya ada di surga, tidak hanya di gedung gereja, tapi ada di dalam roh jiwa tubuh Bapak Ibu dan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, Tuhan Yesus panggil kita dari dunia ini. Roh Kudus itu selalu ada di hati kita. Maka jelas, sudah nggak penting lah. Karena semuanya, pengurapan itu sudah sempurna di dalam Kristus dan Roh Kudus. Maka waktu kita sungguh-sungguh bertobat kini dalam hati kita, kesempurnaan pengurapan daripada Roh Kudus dan Yesus itu telah turun, tinggal di dalam roh, jiwa, dan totalitas hidup kita. Maka dikatakan lanjutan daripada ayat ini, dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Artinya apa? Waktu kita bertobat tidak secara pribadi atau lahir baru, saya katakan tadi itu adalah awal mula kita mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Maka dikatakan dalam ayat ini, Roh Kudus itu tidak pernah kabur dan lari dari hidup kita. Dia selalu ada kok. Menolong, mengingatkan, meneguhkan, mengajar, berikan kita hikmah bijaksana supaya waspada terhadap tarikan iblis, tarikan dunia dan dosa, dan juga supaya kita selalu hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka dengan demikian, ya nggak perlulah memburu, mencari minyak urapan. Orang sudah dipersimpel, dipadatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Buat apa kita cari gara-gara? Yang kedua, orang yang total percaya kepada Yesus dan dia memberikan hidupnya selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu artinya kita telah dan sedang diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu juga memberikan kita karunia-karunia sebagai perlengkapan rohani supaya kita makin efektif dalam melayani Tuhan seperti dalam 2 Korintus 1:21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ceraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 1 Yohanes 2:20 dan 27. Kelanjutannya nanti silakan saudara baca dalam Yohanes pasal 14 sampai 17 atau 2 Korintus 6 ayat 16. Jadi artinya saudara, kalau kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, setiap waktu, itu tandanya Bapak Ibu dan saya sedang dan terus diurapi oleh Tuhan. Nah, mesti Bapak Ibu bertanya, Pak Tony apa tandanya Pak? Real, lebih konkret. Ya, kalau kita itu sedang diurapi oleh Tuhan. Gampang, lihat Galatia 5.
Ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Kalau kita memiliki sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lembutan. Berarti Bapak Ibu sedang di dalam pengurapan kasih kuasa roh. Jadi nggak usah capek-capek mencari minyak orang. Maka sama Bapak Ibu. Waktu saya melayani orang, saya katakan nggak pakai alat-alat minyak orang. Apa tuh? Yang saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan kuduskan, sucikan hati, pikiran, dan perasaan saya. Yang kedua, saya minta Roh Kudus memimpin, menguasai hati dan pikiran saya. Artinya apa? Supaya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran saya. Sehingga saya bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang powerful. Melayani dia. Itu saya minta. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi artinya apa? Bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus di era perjanjian baru sampai sekarang, sampai terus datang, nggak perlu memburu punya orang. Yang penting kita buru, kita cari cepat-cepat bertobat kalau belum bertobat. Cepat-cepat lahir baru kalau belum lahir baru. Itu yang perlu diburu. Itu yang perlu dicari. Jadi jemaat itu harusnya bukan kita ajak mereka berburu minyak urapan. Tapi kita ajak mereka supaya buru-buru bertobat terima Yesus secara pribadi dalam hatinya. Itu harus yang benar. Karena kalau kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus atau dalam istilah lainnya diurapi oleh Roh Kudus, si iblis juga takut kok. Setan juga lari terbirik-birik Bapak Ibu. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau diurapi oleh Roh Kudus, tanpa kita olesin kita punya rumah pakai minyak urapan. Tapi kalau kita yang mendiami rumah itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka rumah itu juga aman dan amin kok. Tanpa pakai minyak urapan, kita oleskan ke mobil kita. Tapi orang yang menyetir sudah hidup dipimpin di dalam Roh Kudus, aman itu dalam perjalananku. Jadi nggak usah ibu mencari, memburu, membeli minyak urapan di toko buku rohani. Yang ketiga, pengurapan itu langsung dari Tuhan, Bapak Ibu, melalui Roh Kudus. Maka untuk itu tidak dibutuhkan lagi minyak urapan di era perjanjian baru. Cukup dengan pengurapan Roh Kudus. Coba proses-proses atau cara-cara pengurapan Tuhan di perjanjian baru tidak lagi memakai minyak urapan, tapi langsung Tuhan langsung yang mengurapi lewat Roh Kudus. Satu, Roh Kudus memperbaharui totalitas hidup kita pada waktu kita mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 dan Yohanes 6 ayat 63 serta Titus 3 ayat 5. Yang kedua, Roh Kudus membaptis orang percaya. Matius 3 ayat 11 dan 1 Korintus 12 ayat 2 ayat 13. Yang ketiga, Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Sebagai bukti nyata bahwa orang ini telah diurapi oleh Roh. Yohanes pasal 14 ayat 17. Yang keempat, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Dari situ kita bahas banyak ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Efesus 1 ya 13 sampai 14 dan juga Efesus pasal 4 ayat 20, 30 kan Bapak Ibu. Kemudian Roh Kudus memenuhi orang percaya di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan Kisah Rasul 6 ayat 3 dan seterusnya. Sebagai bukti nyata pengurapan dari Allah sudah cukup total dan sempurna waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang berikutnya, Roh Kudus membimbing orang percaya di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 25. Ya kan? Dan berikutnya, Roh Kudus memberi karunia dan kuasa dalam kehidupan orang percaya. Contohnya mengusir setan, Bapak Ibu. Seperti saya singgung tadi. Saya nggak pakai banyak apa itu.
Jangan-jangan Pak Tuhan pakai sapu tangan Paulus kali. Dari mana? Cukup pakai apa? Urapan kasih kuasa Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati dan pikiran saya. Saya minta supaya bekerja di dalam diri saya. Itu apa saja? Kemudian Roh Kudus memberi buah-buah roh. Baru kita singgung tadi Galatia pasal 5, 22, 3. Itu bukti nyata. Berarti Bapak itu telah mengalami pengurapan dan bahkan hidup dalam pengurapan Roh Kudus itu sendiri. Dengan kita memiliki kasih sukacita, kesabaran, kebanggaan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, selanjutnya Roh Kudus mengajar orang percaya. Di Yohanes 14 ayat 26 dan juga Yohanes 16 ayat 13 dan seterusnya. Ya. Contohnya apa? Kita memahami dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Itu karena pengurapan Roh Kudus terjadi di hati dan pikiran Bapak Ibu. Bukan karena pakai minyak urapan itu. Atau bukan juga karena pakai minyak jelanta. Enggak. Itu. Ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya ini. Semua contoh-contoh di atas merupakan bukti konkret. Pengurapan dari Tuhan lewat Roh Kudus sudah kita terima waktu kita sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Maka pengurapan itu bagi kita menetap atau permanen. Maka tidak perlu berburu minyak urapan. Nggak perlu juga harus selalu pakai minyak. Untuk melayani orang yang sakit, termasuk juga orang kesurupan, nggak perlu. Pakailah urapan kasih kuasa Roh Kudus. Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu aja kuncinya, kok. Jadi jangan dibuat jadi repot. Ya, Tuhan sudah membuat aturan yang singkat, jelas, dan padat. Tapi masih ada oknum-oknum hamba Tuhan. Buat aturannya sendiri. Suka-suka dia sendiri. Maka saya kira mereka-mereka itu adalah penggenapan dari